Sesi awareness COVID dengan judulnya itu yakin orang terdekat kamu pasti aman dari COVID-19. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih, terima kasih buat para medical clinic, terus juga para partner, juga prinsipal, juga klien, juga dari PT Password Solusi System, Vestino Indonesia, Password Retail System Indonesia, juga Imago Inovasi Indonesia yang sudah join. Kalau gitu selanjutnya boleh di next, kita akan masuk bacain ke agenda. Ya, agendanya ini aku akan opening. Tadi itu opening, lalu selanjutnya akan dibawakan opening speech dari direktur kita, yaitu Pak Hendrianto dari PT Password Solusi System, yang akan dilanjutkan ke perkenalan singkat mengenai medical clinic dan dokter-dokternya dari Ibu Caca Frederina ya. Terus selanjutnya akan masuk ke sesi presentasi dengan topiknya itu yakin orang terdekat kamu aman dari COVID-19. Dan nanti setelah presentasi akan masuk ke sesi Q&A, itu feel free buat teman-teman semua yang hadir di sini untuk tanya jawab. Tanya jawabnya nanti bisa lewat chat dan MC akan membacakannya. Terus setelah sesi Q&A akan ada sesi foto bersama. Nanti jangan lupa background-nya buat dipasang ya. Next-nya kita akan closing begitu. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi buat opening speech dari Pak Hendrianto Suhandi. Waktu dan tempatnya aku persilakan. Ini udah ya. Thank you ya Melisa. Ya Pak. Thank you juga untuk Caca, Dr. Kevin, sama Dr. Claudia yang sudah bersedia membantu kita dalam sesi hari ini untuk sosialisasi mengenai awareness COVID-19 dengan subjek yakin orang terdekat kamu pasti aman dari COVID-19. Juga saya izin menyapa untuk semua yang sudah hadir di sini, baik dari PT Password Solusi System, Password Retail System, PT Vestino maupun PT Imago, juga dari rekan-rekan prinsipal maupun dari customer yang turut kami undang untuk mendengarkan. Dari saya sebenarnya sesi ini baik ya buat siapa saja, walaupun kita sekarang kita hidup di zaman yang informasi itu tersedia di mana saja. Bagusnya itu adalah informasi terupdate dengan cepat. Jeleknya itu adalah belum tentu semua informasi itu adalah benar. Contoh ya, kemarin kan ada cerita tentang susu beruang tuh, viral tuh semua tuh, sampai stok kosong gitu. Terus juga mungkin yang bagusnya itu mungkin ada informasi tentang ketersediaan ruang ICU. Saya percaya teman-teman semua di sini pasti setiap hari menerima di WhatsApp grupnya ada informasi butuh ICU gitu, atau mungkin ada berita duka cita gitu. Harus informasi sangat cepat. Jadi bagusnya itu mungkin sering ada informasi broadcast bahwa di sini tersedia ICU dan seterusnya. Jeleknya juga mungkin banyak hoax ya gitu. Tadi susu beruang, terus ada yang nggak tahu benar atau enggak tuh bisa refill tabung oksigen dan seterusnya. Nah, jadi hari ini tuh tujuannya adalah menseragamkan sebenarnya mari kita mendengarkan advice dari yang expert terwakilkan oleh Dr. Kevin sama Dr. Claudia. Jadi supaya nggak simpang siur informasinya, yuk kita sama-sama mendengarkan saran-saran lah dari dokter-dokter kita yang hari ini hadir. Sekian dari saya kembalikan ke Melisa ya Mel. Iya, baik. Terima kasih Pak Henry buat kata sambutannya. Yuk, sekarang kita masuk ke perkenalan dengan medical clinic dan dokter-dokternya. Waktu dan tempatnya aku persilakan ke Bu Caca. Terima kasih Mbak Melisa, juga terima kasih Pak Hendrianto, juga terima kasih seluruh jajaran direksi maupun customer dari Password Solusi System, juga Password Retail System Indonesia.
juga Vestino Indonesia dan Imago Inovasi Indonesia. Senang banget kita dari tim dokter bisa diberikan wadah ya untuk sharing session pada hari ini, di mana kita melihat juga makin tingginya nilai angka COVID, kematian dan juga penderita COVID sendiri, yang ternyata saat ini tuh untuk dari tim medis juga sangat terkaget-kaget gitu ya dengan angka pada hari ini gitu. Jadi kami sangat bersyukur ternyata masih banyak perusahaan-perusahaan yang juga sangat peduli dan sayang sama karyawannya. Jadi nggak cuma disuruh kerja doang, tapi diperhatikan nih sampai dibikinkan wadah seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih banget karena ini menjadi mempermudah lah karyawan-karyawan untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya COVID pada saat hari ini. Dan juga sedikit perkenalan dari kami adalah tim dari Medical Clinic. Saya Caca Febrina selaku salah satu owner di Medical Clinic, dan juga ada Dr. Claudia, salah satu juga owner sekaligus dokter umum di Rumah Sakit Satya Negara dan juga klinik Medical Clinic ini. Juga ada Dr. Kevin yang juga salah satu owner beserta juga dokter umum di Satya Negara dan juga dokter umum di Medical Clinic ini. Di mana Medical Clinic ini adalah salah satu solusi untuk para customer kami yang mungkin saat ini takut ke rumah sakit, jadi atau punya orang tua atau punya anak sehingga kebingungan mencari tempat untuk sekedar pengecekan atau PCR atau antigen atau juga untuk konsultasi, sehingga kami tim dokter membuat home care ini untuk membantu me-reach customer kami gitu. Jadi itu sih kalau dari tim medical. Semoga hari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang hari ini mendengar dari kedua dokter kami yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Kevin dan juga Dr. Claudia. Untuk langsung saja ya saya sambungkan sebentar ke share screen kami. Oke, Dr. Claudia dan Dr. Kevin. Oke. Sebelum mulai mungkin aku akan mau memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya selamat pagi semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak untuk ketersediaan waktu dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk mendengarkan presentasi dari kami mengenai tentang COVID-19, di mana COVID-19 ini memang sekarang benar-benar lagi aware banget di Indonesia. Saya lulusan Fakultas dari Kedokteran Ukrida. Saya lulus SKET itu di tahun 2016 dan lulus profesi dokter di 2019. Lalu saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Satya Negara dan saya itu memegang 2 perusahaan di sana. Dan selain di sana saya juga bekerja di medical yang saya dirikan ini beserta dengan Dr. Kevin dan juga Ibu Caca. Jadi memang home care klinik kami ini tugasnya adalah ingin membantu orang-orang yang takut untuk rumah sakit gitu. Jadi periksanya bisa nyaman di rumah, duduk ngobrol sama dokternya gitu. Dan Dr. Kevin silahkan memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi. Saya dengan Dr. Kevin Anggana Chandra. Saya lulusan alumni dari FK Ukrida Jakarta. Angkatan masuk 2012 ya, lulusnya di 2018. Kemudian saya sekarang bekerja di Bidokes Polda Metro Jaya yang di Senayan dan juga Kimia Farma yang di pusat. Kemudian juga saya mendirikan medical ini bersama-sama dengan Dr. Claudia dan juga Ibu Caca. Betul kata Dr. Claudia, memang saat ini sangat-sangat aware ya untuk COVID ya, terutama aware karena apa? Kalau memang mindset kita semua sama, sepertinya lebih enak ya kita aware. Tapi kan banyak sekali nih yang malang melintang info-info yang kurang jelas. Entah itu nanti susu beruang, entah itu nanti ivermectin, atau mungkin besok ada lagi apapun itulah ya. Karena kita tahu informasi dari WhatsApp group lebih mudah dipercaya sepertinya daripada info-info yang valid. Nah, di sini kita akan
bedah ya. Nanti mana yang benar, mana yang cuma mitos gitu. Oke, selamat menyimak untuk semuanya. Silakan Dr. Laudia. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang sering ketemu kok, jadi dia pasti aman dari COVID-19. Nah, jadi yang pertama, apakah kita yakin ketika kita kumpul dengan orang, even kita pakai masker di perkumpulan tersebut, apakah itu sudah aman dari COVID-19? Boleh slide? Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang struktur dari virus corona. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian lihat di laptop ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini merupakan bentuk dari virus COVID-19. Bulat, lalu dia ada tonjolan-tonjolan duri protein. Jadi yang berwarna pink-pink itu adalah duri-duri protein, di mana kalau misalnya kita periksa antigen atau PCR, itu yang kita ambil. Jadi itu yang dijadikan bahan pemeriksaan oleh kita. Virus itu rata-rata terdiri dari RNA dan DNA. Sama kalau manusia kan kita kan punyanya DNA. Nah, kalau virus itu ada RNA dan DNA. Mereka memiliki dua struktur tersebut sehingga mereka itu akan mudah bereplikasi. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita, virus itu tuh akan bereplikasi. Dia akan menggandakan dirinya dengan cepat. Itu yang dinamakan viral load gitu, atau yang kalau di PCR terdeteksi CT score namanya. Nah, kalau untuk ukuran dari virus corona sendiri itu tidak bisa dilihat oleh mata kasat, jadi harus menggunakan mikroskop. Karena ukuran ini sangat kecil, 125 nanometer kurang lebih gitu. Dan dia itu terdiri dari sel membran gitu ya, ada amplopnya, terus ada spike-nya itu duri-durinya itu, sama ada selubung protein. Seperti itu. Boleh slide? Oke, bagaimana cara penularan COVID-19? Oke, seperti yang kita tahu, kita itu harus sekarang kalau berdiri itu jaraknya harus 1 meter setidaknya. Itu ada alasannya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Alasannya adalah ketika seseorang bersin atau mengeluarkan refleks batuk gitu ya, itu kita akan mengeluarkan droplet namanya atau cairan liur gitu. Itu dia akan jatuh berdasarkan dengan gerakan gravitasi. Jadi dia tidak akan mental sampai sejauh 1 meter. Itu alasannya kenapa kita harus berjarak 1 meter. Jadi ketika kita bersin, dia akan langsung jatuh. Jadi kalau memang kita deket banget sama orang itu, kemungkinan besar droplet tersebut akan terhirup oleh kita. Nah, penularan COVID-19 itu adalah dengan cara seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kontak langsung. Gitu ya. Sedangkan kontak tidak langsung itu adalah ketika kita bersin, kita refleks tutupin mulut kita pakai tangan, setelah itu kita menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau di kantor kan misalnya penggunaan pulpen lah contohnya. Nah, kita setelah bersin pakai tangan, kita tutup, kita pegang pulpen, terus pulpennya dipinjam sama teman. Nah, itu kemungkinan besar penularan akan terjadi seperti itu. Jadi ketika temannya udah ambil pulpennya, terus temannya nggak sengaja kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung gitu kan, atau lupa mau makan permen, lupa cuci tangan. Nah, bisa dari penularannya seperti itu. Nah, droplet ini benar terbagi menjadi dua, ada droplet kecil dan juga droplet yang besar. Dan droplet ini juga kasat mata, kecuali biasanya kalau kita itu berlawanan dengan sinar matahari. Biasanya akan terlihat percikan-percikan air kayak kita lagi semprot-semprot tanaman contohnya gitu. Nah, itu namanya droplet gitu. Jadi memang sekarang kita disarankan untuk tidak berjabat tangan, tidak berpelukan, tidak cipika-cipiki gitu ya, tidak bersentuhan langsung, itu untuk menghindari hal-hal tersebut begitu. Slide. Baik, untuk pembagian gejala-gejalanya di COVID-19 ini, menurut peraturan KMK yang terbaru itu ada terbagi menjadi 4. Sebenarnya ringan dan sedang itu mereka dijadikan satu, tapi untuk saat ini kita bagi dulu menjadi 4 supaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tahu apa sih gejala-gejalanya ini. Nah, kalau untuk orang tanpa gejala itu bukan berarti dia bebas dari gejala, benar-benar bebas dari gejala. Jadi kayak cuman orang sehat yang benar-benar nggak ada gejala apa-apa. Tapi ke belakang ini
banyak yang orang tanpa gejala, gejalanya itu munculnya belakangan gitu. Jadi kayak semacam gejala-gejala sisa yang baru timbul ketika dia sudah mau pemulihan, masa pemulihan seperti itu. Jadi memang awal-awal dia terinfeksi itu ya mereka biasa aja. Mereka carrier, mereka membawa gitu. Dan nanti kalau misalnya dia akan kontak dengan orang yang imunitasnya lagi turun, nah itu bisa dapat tertular dengan mudah. Kalau untuk gejala ringan itu biasanya ada demam, yang kita tahu demam itu nggak bisa ya bapak-bapak dan ibu-ibu kita cuma ukur gini doang ya. Kebanyakan masyarakat kita tahu badan saya panas nih, badan saya anget, ngukurnya pakai apa? Pakai tangan. Tangan kita ini nggak ada angkanya, jadi kita nggak bisa tahu wah suhu kita 37,5 nih misalnya gitu. Pengertian dari demam sendiri adalah suhu di atas 37,5. 37 sama di atas 37 sama dengan 37,5 di atas itu ya. Jadi kalau misalnya suhu saya 37,4 nih, itu belum bisa dikatakan demam, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Itu perlu dicamkan baik-baik. Karena bahayanya apa ibu-ibu dan bapak-bapak kalau misalnya badan tidak terdeteksi demam, kita asal main minum Sanmol, paracetamol, itu kita bisa hipotermi atau kita akan kedinginan, suhu tubuh kita akan di bawah normal dan itu adalah kondisi yang cukup bahaya untuk kita. Lalu yang kedua ada batuk pastinya, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman ini kadang-kadang orang suka salah kaprah, kan kita biasanya bilang anosmia. Anosmia ini bukan berarti kita tidak bisa cium sama sekali, bukan. Tapi indera penciuman kita itu menurun. Jadi misalnya nih saya semprot minyak wangi, dalam hitungan second saya udah bisa cium, oh ini bau parfum ini gitu. Tapi misalnya dokter Kevin ada gangguan penciuman nih, beliau akan cium kurang lebih delay kurang lebih sekitar 1-2 menit lah dia baru bisa cium. Nah itu termasuk dalam gangguan penciuman, jadi tidak selalu penciuman kita tuh hilang gitu. Lalu ada lemas, letih, nyeri kepala, ya, nyeri otot itu biasanya banyak yang mengeluhkan badannya kok kayak sakit-sakit ya gitu. Mual muntah dan juga diare. Memang gejala ini itu mirip dengan gejala tifoid namanya. Jadi kita juga tidak boleh melupakan penyakit lain selain COVID. Jadi di kehidupan kita ini masih banyak penyakit lain, contohnya kayak demam berdarah, kayak tifoid. Jadi sekarang ini orang suka salah karena terlalu fokus sama COVID sehingga mereka melupakan penyakit-penyakit lain. Jadi kadang kalau saya ada pasien konsul dengan keluhan seperti ini, biasanya saya kompleks periksanya. Saya suruh periksa darah juga dan juga tes swab. Nah biasanya kalau swabnya negatif, pasti hasil darahnya ada yang something wrong nih. Ternyata tes widalnya, salmonellanya positif. Ternyata beliau ini bukan COVID tapi tipes gitu. Untuk gejala sedang biasanya ditandai dengan infeksi paru atau pneumonia. Dalam bahasa awam, pneumonia ini disebut dengan paru-paru basah gitu. Kalau bahasa awamnya itu, jadi paru-paru basah itu adalah pneumonia. Pneumonia ini tuh udah ada vaksin. Sebenarnya udah lama, cuman baru booming itu sekarang-sekarang ini karena memang ya karena komplikasi dari COVID sendiri dia kan meninggalkan gejala sisa berupa pneumonia. Jadi memang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang terutama yang sudah berusia di atas 35 tahun, saya sarankan untuk bisa mendapatkan vaksin pneumonia gitu ya. Untuk mencegah jika misalnya amit-amit kalau misalnya kita harus terpapar dengan COVID-19, itu tidak terlalu parah gejala pneumonianya nanti terakhirnya gitu. Lalu ada demam, batuk, dan juga sesak. Oke, definisi sesak. Sesak ini nggak selalu disebabkan oleh COVID-19. Asam lambung naik juga bisa sesak. Jadi kita harus cari tahu dulu nih kalau seseorang sesak, kita harus cari tahu seseknya nih asalnya dari mana. Jadi kita nggak bisa asal ngomong, wah gue sesek nih karena kayaknya COVID deh gitu. Sekarang pulse oximeter atau pengukur saturasi oksigen itu adalah barang yang wajib bapak-bapak dan ibu-ibu punya gitu. Tidak perlu panic buying. Satu rumah cukup punya satu aja gitu. Itu untuk mengukur, fungsinya adalah untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kita. Normalnya itu berada di angka 98 sampai dengan 100%. Dikatakan tidak normal di bawah 90. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saturasi oksigennya itu ketika diukur 92,
tapi fisik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini enak-enak aja gitu, kayak nggak sesek, ya saya bisa beraktivitas seperti biasa. It's okay, itu nggak apa-apa dan nggak perlu panik. Sekarang kita itu diajarkan oleh dokter-dokter lain juga, itu ada posisi proning. Jadi kalau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua pernah baca, itu ada posisi proning, jadi kita bisa tengkurap, diganjel dengan bantal, atau tidur miring kanan, miring kiri, seperti itu. Hal tersebut dipercaya bisa menaikkan saturasi oksigen secara alami gitu. Lalu untuk gejala berat biasanya ada infeksi paru berat. Biasanya ini bisa kita nilai dengan ronsen toraks atau ronsen dada ya. Kita lihat biasanya di screen kira-kira yang burem-burem itu seberapa banyak gitu. Nah itu tanda-tanda itu harus dilihat. Nah kalau misalnya ada gejala sedang tadi yang di warna kuning, kotak warna kuning ini, ditambah dengan frekuensi nafas 30 kali per menit. Frekuensi nafas itu hitungnya dari mana? Nih saya ajarin sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kita tarik napas, terus kita buang, itu kan kelihatan pergerakan dada atau pergerakan perut kita gitu ya. Itu dihitung 1 kali naik, 1 kali turun, itu 1 kali gitu. Jadi bukan isep 1, buang 1, enggak. Jadi isep, buang itu 1. Nah itu dihitung kali per menit gitu. Jadi kita hitung semenit itu kita berapa kali. Nah kalau udah lebih dari 30 itu pertanda kita sesek gitu ya. Dan saturasi oksigen kita kurang dari 90. Nah kalau sudah kurang dari 90, biasanya saya menyarankan pasien untuk menggunakan oksigen gitu. Oksigennya biasanya pertama kita coba dengan nasal kanul atau selang yang dicolok lewat hidung gitu. Kita biasanya coba dari 1 sampai 2 liter per menit dulu aja. Kalau misalnya ternyata dicoba tapi tidak ada kenaikan, biasanya saya menyarankan pasien untuk menggantinya dengan masker yang bentuknya sungkup gini. Ya, biasanya nanti dinaikin 3 sampai 5 LPM. Kalau nggak naik juga naikin sampai maksimum 15, tapi kalau 15 kita harus pakai NRM namanya, yang ada ampu bagnya. Masker, jadi di bawahnya ada kantongnya. Nah, itu bisa menyalurkan oksigen sampai kapasitas 15 LPM. Tapi kalau nggak naik juga, itu pertanda pasien tersebut sudah harus dibawa ke rumah sakit karena beliau harus menggunakan HFNC atau High Flow Nasal Cannula. Jadi High Flow Nasal Cannula itu startnya dari 20 LPM sampai dengan 70 LPM. Gitu. Slide. Satu lagi yang lupa. Ya, Dokter Kevin mungkin mau tambahin. Ada satu lagi ya gejala COVID yang kita sering lupa dan kita sering nggak ngeh. Benar kata Dokter Claudia tadi, kita harus punya pulse oximeter minimal satu rumah satu. Pada orang-orang COVID ada satu gejala yang namanya happy hypoxia. Betul. Nah, happy hypoxia itu apa sih? Jadi orangnya santai-santai aja, orangnya senang-senang aja, masih jalan-jalan kemana-mana segala macam, masih ngobrol. Tapi begitu kita cek saturasi oksigennya, ternyata dia sudah di bawah 90, tapi orangnya fine-fine aja. Itu sangat memungkinkan untuk pasien-pasien COVID. Kalau ada pertanyaannya, kenapa dok lah saturasi dia di bawah 90 tapi kok nggak sesek gitu. Itu wajar saja untuk beberapa orang yang badannya sudah terkompensasi sama kekurangan oksigen. Jadi yang ditakutkan itu adalah pasien-pasien seperti ini. Tapi tenang, nggak perlu panik, nggak perlu dalam 1 hari itu 5 menit sekali kamu cek saturasi, itu jangan ya. Gara-gara info ini jangan. Ini berlaku sama orang-orang yang COVID aja. Kenapa kita fungsinya harus ukur saturasi oksigen itu ditakutkannya happy hypoxia ini. Jadi happy hypoxia orangnya nggak kenapa-napa, tiba-tiba dia tidur atau dia lagi naik tangga terlalu capek karena posisi saturasinya di bawah 90, begitu dia capek sedikit nggak taunya saturasinya terjun bebas. Akhirnya kita udah nggak bisa bawa ke rumah sakit, sudah terlambat kan, akhirnya meninggal. Itu yang ditakutkan sama orang-orang COVID sih. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Stop untuk berspekulasi bahwa orang sekitarku dan terdekatku aman dari COVID. Oke. Jadi gini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sekarang ini karena situasinya sedang genting, saya menyarankan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika bertemu dengan siapapun, suspeklah dia positif. Gitu. Supaya apa? Supaya kita lebih aware gitu. Saya pun biasanya kalau ketemu sama orang di rumah gitu ya, apalagi pekerjaan saya sebagai dokter, saya masih tinggal sama orang tua, saya paling takut untuk nularin mereka gitu. Jadi kadang kalau misalnya sebelum saya pulang biasanya saya udah ganti baju. Jadi baju kerja saya udah saya plastikin erat-erat gitu ya. Saya jadi pulang ke rumah itu udah dalam kondisi saya bersih.
gitu. Apabila tidak memungkinkan saya untuk misalnya mandi di rumah sakit, atau saya pokoknya dalam keadaan terburu-buru, biasanya di depan rumah saya disemprot dulu. Setelah itu saya langsung lari naik ke kamar mandi. Jadi saya nggak mampir kemana-mana. Jadi langsung baju direndam semua. Nah, rendemnya pakai apa? Biasanya saya suka pakai Dettol. Gitu. Saya biasanya suka pakai Dettol, satu tutup aja tuh yang warna putih, saya cemplungin, saya gabungin sama rinso. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya apalagi di perkantoran gitu ya, perkantoran itu menggunakan AC. Lalu biasanya mejanya itu cukup dekat walaupun disekat-sekat gitu ya, kecuali ruangan kita dengan atasan. Biasanya ruangan atasan kan pasti ada satu ruangan tersendiri gitulah ya. Biasanya itu kadang kita suka mampir, tiba-tiba ngobrol sama teman. Jangan dikira kita sama-sama pakai masker, terus kita sama-sama aman, belum tentu. Masker yang kita pakai, apakah masker yang sudah terstandar oleh Kemenkes kita, karena saat ini banyak sekali masker yang dijual sangat murah. Saya lihat di Shopee itu masker bisa satu box isi 50, harganya cuma 15.000. Di pinggir jalan kadang-kadang saya juga lihat ada yang jual satu box harganya 20.000. Nggak make sense gitu ya, dengan yang merek lain di toko-toko sebox harganya bisa sampai ratusan ribu. Jadi mungkin itu bisa jadi aware juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bijak dalam pemilihan masker. Jadi kita jangan lihat murahnya, tapi kita lihat untuk keamanannya untuk diri kita sendiri dan orang lain gitu. Jadi saya mau menanamkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa berkerumun itu nggak bisa ditoleransi untuk saat ini, walaupun kita pakai masker. Boleh slide? Klaster keluarga dan klaster kantor memang menjadi pusat perhatian penyumbang terbesar positif COVID-19. Yang pertama tadi bisa saya pastikan bahwa kalau di kantor itu yaitu biasanya kita suka makan siang bareng, biasanya kita suka ngobrol bareng, ngerokok bareng, kalau bapak-bapak mungkin ada yang ngerokok, nge-vape bareng mungkin, satu ruangan AC juga bareng. Karena kan AC kan ya sirkulasinya kan akan berputar di ruangan itu aja gitu. Makanya penting untuk kalau misalnya kantor-kantor bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu didesinfektan rutin. Itu penting sekali gitu. Kira-kira kenapa ya klaster keluarga ini juga bisa menjadi salah satu penyumbang terbesar positif COVID-19? Boleh slide? Saya jelasin dari klaster keluarga dulu. Mungkin kita sebagai orang yang banyak mobilisasi keluar kerja gitu ya, pergi pagi pulang malam, di rumah ada anak yang harus diurus, jadi kita sangat butuh nih yang namanya asisten rumah tangga. Di rumah saya juga ada asisten rumah tangga, tapi saya tidak pernah mau menggunakan asisten rumah tangga yang pulang pergi. Kenapa? Pertama, karena mereka itu bekerja tidak di satu rumah, mereka bekerja di beberapa rumah gitu ya, dan kita tidak tahu kondisi di rumah-rumah yang dia kerja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak tahu juga mobilisasi dia itu sehari-hari kemana aja selain kerja untuk misalnya cuci pel, cuci gosok gitu ya. Kita tidak bisa memantau mobilisasi orang itu selama 24 jam gitu. Jadi kita nggak tahu dia tuh selama 24 jam ngapain aja, ngobrol sama siapa aja, berapa lama juga dia buka masker gitu. Lalu pulang ke rumah nggak langsung bersih-bersih. Ini yang tadi seperti saya cerita bahwa sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau kerja memang diharuskan untuk kerja, bapak-bapak dan ibu-ibu bawa baju ganti deh gitu, bawa baju ganti, jadi bisa langsung ganti baju, langsung cuci-cuci, dan jangan mampir kemana-mana dulu, jangan ketemu sama orang mana-mana dulu, ketemu anak, cium-cium anak, jangan, langsung mandi dulu, nanti setelah mandi baru boleh ketemu dengan keluarga gitu ya. Kumpul keluarga besar atau kunjungan, kadang masih banyak juga nih, ya saya paham sih kondisinya bahwa kita biasanya yang sering main ke rumah kakak, ke rumah adik, sepupu. Sekarang kita nggak bisa, yang pertama kita nggak boleh egois gitu. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri untuk, nggak bisa nih gue kangen sama orang tua gue harus ketemu sekarang juga. Nggak bisa kayak gitu karena kondisinya saat ini berbeda ibu-ibu dan bapak-bapak dengan dulu gitu ya. Anggota keluarga yang sering bepergian. Saya paham benar untuk kebutuhan rumah tangga itu nggak mungkin bisa kita biarin aja, walaupun ada mungkin ada
sistem belanja online gitu ya, tapi mungkin kebiasaan ibu-ibu itu biasanya harus lihat barangnya dulu baru beli nih gitu. Itu kebiasaan buruk oleh ibu-ibu ya. Jadi kayak harus ke mallnya dulu, lihat barangnya dulu. Kalau mau beli jeruk dipegang dulu, dilihat dulu, wah ini jeruknya bagus. Jadi kalau dipilih sama orang tuh kayaknya gimana gitu. Nah, untuk saat ini saya sangat menyarankan kalau mau groceries mungkin pakai jasa online aja gitu. Kalau memang terpaksa sekali bapak-bapak dan ibu-ibu harus belanja groceries, bolehlah prokesnya yang kenceng gitu ya. Masker sekarang udah harus double. Boleh kalau punya face shield pakai. Mau dibilang kita orang gila lagi jalan-jalan nggak apa-apa, yang penting kita aman gitu ya. Terus sirkulasi udara di rumah tidak baik. Nah, saya juga menyarankan biasanya kalau pagi-pagi nih, kalau ada jendela, jendelanya buka-bukain supaya sinar matahari bisa masuk, circulate di dalam ruangan tersebut itu bisa tertukar dengan baik. Jangan lupa prokes 5M kita tetap harus dijalankan, dan itu udah harus jadi kebiasaan sehari-hari deh buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Oke, boleh next? Oh ya, izin menambahkan satu lagi buat klaster keluarga ya. Di antara kita kan mungkin ada yang baru punya cucu atau ada yang baru punya anak, baru banget lahir. Itu kan biasa keluarga-keluarga kita pasti akan turut berbahagia lah ya. Dan mereka akan berbondong-bondong datang ke rumah kita nih untuk melihat si anak yang baru lahir ini kan. Nah, kebiasaan orang-orang begitu sudah melihat anak yang baru lahir, itu pasti langsung digendong, langsung dicium-cium, langsung dipeluk-peluk. Nah, kita kan nggak pernah tahu, betul tadi yang kayak Dokter Claudia bilang, kita harus suspek semua orang, even itu saudara kita sendiri, bahwa mereka positif nih. Nah, yang perlu kalian tahu, anak-anak walaupun dalam skala balita, mereka tetap bisa menularkan si COVID ini ke yang dewasa. Jadi misalkan bayi, walaupun dia tidak bergejala tapi dia kena COVID, itu tetap bisa nularin ke kita. Karena banyak kasus begitu yang kita dapat dari ART juga ya, dari ART dia habis pulang mudik kemari, nggak pernah diperiksa antigen, nggak pernah diperiksa apapun, tiba-tiba dia gendong-gendong anaknya si majikan, akhirnya anaknya positif, si anak majikan itu kan otomatis tidur sama bapak ibunya. Akhirnya satu rumah itu jadi positif semua. Hati-hati sama anak-anak. Nah, makanya untuk para orang tua, anak-anaknya juga harus dijaga. Jadi baik dia mau keluar rumah, main sama tetangganya, main bola atau main apapun itulah ya. Biasanya kan anak-anak kecil kalau sore sering keluar kan. Nah, kita nggak pernah tahu anak tetangga kita atau anak orang-orang di komplek ini positif tidak gitu. Takutnya anak kita terpapar juga. Nah, dia yang jadi pembawa virus itu ke rumah. Tolong diperhatikannya, hati-hati. Next. Oke, lanjut ke klaster kantor. Ini sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa pakai benda bergantian itu juga bahaya. Jadi kita udah harus punya senjata kemana-mana, yaitu semprotan, ya kan? Kita kemana-mana tuh udah harus kantongin semprotan. Jadi siap kita, dan kalau bisa jangan deh pinjem-pinjeman pulpen gitu, punya sendiri aja. Atau kalau memang terpaksa banget harus pakai, ya kalau bisa yang mau minjemin semprotin dulu pulpennya, baru kasih pinjem ke temennya, nanti setelah itu disemprot lagi gitu. Nah, ngerokok bareng nih biasanya. Kalau bisa, kalau memang harus ngerokok bareng, kalau harus ngerokok, harus nge-vape gitu ya, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang menggunakan kedua barang tersebut. Kalau bisa nggak usah ngumpul gitu, jauh-jauhan aja, ngobrolnya nanti aja gitu. Jadi kalau memang ingin punya waktu untuk sejenak deh pengen ngerokok dulu atau pengen nge-vape dulu, itu kalau bisa berjarak aja 1 meter gitu, jangan deket-deketan. Dan kalau mau makan bareng pun juga gitu, biasanya kan kita kalau pergi ke McD ya, atau kita pergi ke restoran itu biasanya sekarang sudah ditandain tanda silang, tidak boleh duduk di sini, harusnya duduk di sini gitu, biasanya udah ada. Nah, itu mohon banget diikutin. Jadi jangan mentang-mentang satu keluarga maunya segerombol, saya mau duduk di sini aja semua, saya kan satu rumah gitu. Nah, jangan seperti itu gitu. Dan dimohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tolong banget dijaga prokesnya gitu ya. Jangan sampai lepas masker, abis minum terus maskernya jadi di dagu gitu. Kan mulut sama hidungnya di sini, jadi yang ditutupin harus di sini gitu. Jangan sampai dia cuma nyantel di dagu aja. Dan lagian juga kan nggak boleh kalau misalnya masker dipelorotin ke dagu, karena kan nanti di sini akan terkontaminasi juga gitu. Jadi lebih baik kalau mau lepas ya dilepas gitu ya, disimpan di tempat yang bersih, yang steril. Setelah itu langsung pakai lagi. Oke, next. Nah, tadi saya baca tuh ya, ada masalah kejujuran.
banyak banget pasien yang nggak mau jujur masalah gejalanya. Banyak banget pasien yang tetap mau kerja dikala mereka sakit. Jadi mereka denial gitu. Mohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada gejala demam sedikit, batuk, tenggorokan nggak enak, boleh langsung ngomong ke atasannya untuk memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi jangan sampai, kayaknya gue flu biasa deh. Saat ini lagi nggak biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi sekarang itu protapnya ada demam sedikit, ada batuk sedikit, pokoknya gejala-gejala COVID itu harus di swab. Harus di swab. Dan atau enggak di swab digabungkan dengan periksa darah. Harus, itu pemeriksaan wajib. Supaya kita bisa membedakan ini influenza biasa atau yang tidak biasa. Nah, kalau untuk virus COVID-19 itu bisa di mana aja sih nempel-nempelnya. Nah, ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa capture, bisa difoto ya. Jadi nanti bisa dijelaskan ke keluarga gitu ya. Saya nggak mungkin jelasin satu-satu, tapi yang pasti virus COVID-19 ini bisa nempel di benda mati. Dan ini bisa menjadi tempat penularan secara tidak langsung gitu ya. Di baju, ya di rambut, di bahan-bahan stainless steel gitu ya. Kalau dilihat secara kasat mata, ini yang paling lama itu dia di stainless dan di masker. Jadi masker bedah ini tuh juga ada sebenarnya cara nyopotnya gitu. Cara nyopotnya itu nggak bisa langsung kita gini langsung pul, enggak. Tapi ada caranya. Biasanya kalau saya buka, saya pegang talinya. Jadi setelah misalnya saya pakai nih ya, saya contohin saya pakai masker. Gini. Saya biasanya, nggak kelihatan. Saya copot dari telinganya. Gini. Jadi saya pegang talinya, ya. Saya gabungin, saya cemplungin ke plastik. Lalu saya ikat. Jadi saya nggak pernah saya kul-kul, saya buang tempat sampah, enggak. Karena itu bisa menjadi penularan ke tukang sampah, kasihan. Kasihan orang lain. Ya, seperti itu. Oke, boleh slide? Mungkin ini menjadi pembahasan yang sangat krusial, antigen versus PCR. Banyak banget pasti dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau boleh saya tebak, lebih percaya, lebih PD-nya tuh PCR daripada antigen. Ya kan, pasti, ayo jujur. Apa karena lebih mahal? Biasanya orang Indonesia itu kebiasaan yang lebih mahal lebih bagus. Enggak juga gitu. Pertama, kita sebagai tenaga kesehatan menyarankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk screening awal itu di antigen, jangan langsung PCR ya. Pertama, PCR itu kan mahal. Ya. Antigen sama PCR itu bedanya hanya sekitar 5-10% kok. Gitu. Jadi kalau misalnya di antigen positif, besar kemungkinannya di PCR pasti positif dan kecil kemungkinannya bisa beda hasilnya. Kalau misalnya tiba-tiba beda hasilnya, itu kemungkinan salah satu dari mereka, tapi kebanyakan yang negatif sih, itu salah ambil sampel. Gitu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pernah periksa di drive-thru atau di rumah sakit lain yang periksanya cuma dikilik-kilik doang nih sampai sini. Jadi saya nggak punya alat yang sudah terbuka sih ya. Jadi kalau bisa dibayangkan, coba saya misalnya ini pulpen, panjangnya segini. Itu stick yang masuk itu ada tandanya, ada garisnya. Harus masuk tuh sebanyak segitu. Saya banyak lihat orang-orang endorse artis, itu biasanya swab itu cuman masuk segini doang. Seujung gini doang, sampai sini doang. Itu bisa saya pastikan itu akan jadi hasil yang false. Yeah. Karena virus tersebut berkembang biak di tenggorokan kita paling belakang. Namanya nasofaring dan juga orofaring. Gitu ya, nasofaring dan orofaring. Itu jaraknya itu lumayan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau bisa dilihat ini telinga, ini hidung tuh jaraknya tuh lumayan. Jadi kayak mustahil kalau misalnya masuk cuma segini doang. Sedangkan virusnya banyak ada di belakang. Nah, itu dia. Jadi makanya kalau misalnya banyak pasien kita yang suka kadang kalau saya pergi datang ke rumah pasien tersebut, dokter kok dalam banget sih, jangan dalam-dalam dong. Kemarin saya nggak sedalam ini. Saya bisa pastikan bahwa yang kemarin itu salah pengambilannya. Karena memang yang benar harus dalam. Gitu. Dan untuk kapan sih saya harus antigen dan kapan saya harus PCR? Harus PCR itu 8 hari, mungkin bapak-bapak dan ibu bisa catat ya. Gitu. Untuk PCR paling baik dilakukan 8 hari setelah terpapar. 8 hari setelah terpapar atau 3-5 hari setelah gejala muncul. Jadi
misalnya jangan sampai saya meeting nih sama dokter Kevin, besok dokter Kevin positif, saya langsung ngecek hari itu juga. Jangan, percuma, karena hasilnya akan jadi negatif. Gitu. Jadi setelah terpapar kita isolasi, tunggu hari ke-8 baru kita cek. Atau misalnya dalam rentan waktu 3-5 hari kita ada gejala, kita langsung cek. Itu untuk PCR. Lalu untuk antigen, paling baik dilakukan 5 hari setelah terpapar. Nah, ini aja udah beda 3 hari. Makanya saya bilang sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau pemeriksaan awal itu harus antigen dulu. Jangan langsung PCR. Gitu. Jadi 5 hari setelah terpapar, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa cek antigen. Dan kalau misalnya ada gejala, itu rentannya 1-5 hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa periksa. Gitu ya. Boleh slide? Tadi saya mau nambahin sedikit untuk pemeriksaan PCR. Kalau misalnya kita udah negatif, kita perlu nggak sih ulang? Jawabannya depends on, tergantung. Kapan kita harus ulang? Yang pertama, kalau misalnya setelah hasil negatif, kita masih ada gejala, itu harus diulang. Lalu yang kedua, kalau misalnya gejalanya muncul ketika habis negatif, itu juga kita harus ulang. Dan kecurigaan kuat, misalnya kayaknya saya gejalanya COVID deh, tapi kenapa tes darah normal, PCR normal, itu coba kalau bisa pindah ke lab lain gitu. Jadi jangan di lab itu lagi periksanya kalau yang pertama kali udah negatif gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada hasil antigen dan PCR berbeda, jadi ibu-ibu harus tahu bahwa setiap pekerjaan manusia pasti ada yang namanya human error. Jadi itu nggak boleh lupa ya, human error itu. Jadi memang pasti ada yang namanya kesalahan, misalnya kesalahan pengolahan sampel, kesalahan pengambilan sampel, itu bisa menjadikan false negatif. Gejala COVID biasanya muncul 5-6 hari setelah kontak. Nah, balik lagi ke yang tadi saya sudah jelaskan untuk masa pemeriksaan. Jadi kalau mau periksa, ya di batas waktu yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Oke, boleh slide. Kalau saya kena COVID, saya harus apa? Isolasi yang pasti. Isolasi. Sekarang udah banyak telemedicine. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa konsultasi via telemedicine untuk menanyakan obatnya. Jadi jangan nanya obat di WhatsApp group, ya. Jangan langsung beli oseltamivir. Jangan langsung cari remdesivir, jangan langsung cari ivermectin gitu. Ivermectin itu obat cacing, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak bisa menyembuhkan COVID ya. Efek samping dari ivermectin itu sangat bahaya, bisa hepatotoksik atau menjadi racun di hati kita. Terus bisa juga menjadi racun di ginjal, toksik juga. Jadi itu sangat bahaya. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya ivermectin di rumah, yang lagi konsumsi saat ini, mending stop ya gitu. Jadi yang pertama kalau kena COVID yaitu harus screening dulu, harus isolasi, kalau bisa di tracing kira-kira terakhir ketemunya sama siapa, supaya orang tersebut bisa menginformasikan ke orang-orang sekitar untuk periksa juga. Misalnya jadi kayak saya kena COVID, saya harus info nih sama dokter Kevin, dokter mendingan cek di 8 hari lagi atau 5 hari lagi karena saya positif nih gitu. Jadi jangan cuman diem-diem aja, nanti temennya kan nggak tahu, dan temen di rumah kan pasti ada keluarga. Gitu. Oke, boleh slide. Isoman yang aman gimana ya? Saya paham betul isolasi di rumah sakit atau mungkin di Wisma Atlet itu sangat tidak enak. Kenapa? Karena kita sendirian dan nggak ada keluarga yang support. Saya mengizinkan untuk pasien-pasien saya jika mau isolasi di rumah. Untuk yang rumahnya ada 2 lantai, yang sakit bisa ditaruh di atas. Gitu. Jadi tugas yang orang di lantai 1, orang-orang yang sehat itu nganterin makanan. Misalnya ke depan pintunya. Nanti yang sakit, yang sehat turun, yang sakit baru ambil makanannya. Cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, biar apa? Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi isolasi ada aktivitas. Jadi nggak cuma duduk, diem, nonton gitu ya. Jadi tetap ada aktivitas fisiknya. Dan kalau bisa di dalam kamar ya olahraga lah, stretching gitu. Kalau yang rumahnya hanya 1 lantai, kalau bisa berarti orang tersebut benar-benar nggak boleh keluar-keluar dari kamar.
gitu ya. Dan kalau bisa dicarikan kamar yang ada sirkulasinya. Jadi orang yang positif tersebut isolasi di kamar itu masih bisa hirup udara yang segar dari luar, dan udara yang di dalam itu bisa pergi gitu ya, bisa terbang keluar. Dan jangan lupa ketika sudah negatif semua nih satu rumah gitu ya, sudah tidak ada yang positif, jangan lupa rumahnya untuk didesinfektan berkala. Itu supaya apa? Supaya tidak ada lagi barang-barang yang terkontaminasi gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung di Q&A aja. Oke, boleh next. Harus konsumsi apa ya? Biasanya kalau harus konsumsi saya mewajibkan bapak-bapak dan ibu-ibu konsumsi vitamin. Mungkin nanti untuk masalah dosis biasanya tergantung berat badan bapak-bapak dan ibu-ibu. Cuman biasanya kalau sudah dewasa itu vitamin C itu bisa di 1000 mg 1 kali 1. Diminumnya setelah makan ya, karena vitamin C itu sifatnya asam, bisa menaikkan asam lambung kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu nggak makan dulu. Vitamin D3 biasanya tergantung gejalanya. Kalau gejalanya sedang berat, biasanya saya kasih 5.000 intraunit 1 kali 1. Kalau misalnya gejalanya ringan, itu cukup 1000 aja, 1000 1 kali 1. Kalau vitamin E itu bebas mau minum yang itu tambahan. Boleh minum, boleh enggak, karena kan itu kan antioksidan. Boleh minum yang 250 atau yang 350. Kalau zinc itu cuma satu dosis ya dok ya, cuma 1 dosis, itu 20 mg, itu diminum 1 kali 1 juga. Tapi kalau zinc juga nggak wajib sih. Biasa kalau pada pasien-pasien diare baru ya, kita kasih. Ada diare biasanya kita kasih zinc. Resep tetangga. Nah, resep tetangga jangan ya ibu-ibu ya. Misalnya tetangganya udah konsultasi duluan sama dokter, terus ya udahlah orang itu kan udah tanya sama dokter, saya ikutin aja obat-obatan ibu-ibu si A gitu. Jangan ya ibu-ibu gitu. Setiap orang memiliki gejala yang beda-beda, punya komorbid yang beda-beda, apalagi kalau ada yang darah tinggi, gula ya. Jadi jangan copy paste resep tetangga atau cuma nanya sama apoteker. Jadi benar-benar harus tanya sama dokter yang berpengalaman gitu. Untuk obat antivirus juga nggak semuanya harus pakai antivirus, nggak semuanya harus pakai antibiotik yang namanya azitromisin, nggak semuanya gitu ya. Oke, boleh next. Nah, kalau kena COVID, yang pasti harus PCR. Sekali PCR bisa 800-an, 900, 1 juta ya. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beraktivitas ya. Walaupun sekarang memang kita nggak boleh kemana-mana, tapi kita cuma ada di 1 blok kamar doang. Kita nggak bisa lihat-lihat luar, jalan sore gitu ya kalau suka olahraga gitu. Dan yang paling akan disesali oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah jika kita menularkan ke orang-orang yang kita sayangi. Saya jamin nyeselnya luar biasa untuk itu. Ya, rumah sakit penuh. Kenyataannya betul. Saya kerja di Rumah Sakit Satya Negara, kita sudah tutup tidak menerima pasien. Karena kondisi di dalam sangat crowded. Saya jaga aja tadi malam, nggak tidur. Karena apa? Pasien saya jelek semua yang di ICU ya, harus intubasi, harus oksigen di rumah sakit kita jujur juga untuk refill aja sulit. Jadi ada beberapa pasien yang memang kondisinya masih bagus, kami menyarankan untuk mereka bawa oksigen sendiri. Jadi kita utamakan oksigen rumah sakit itu untuk pasien-pasien ICU terlebih dahulu. Dan saya bukan nakut-nakutin, saya hanya menceritakan keadaannya, bahwa sekarang kita sudah pakai sistem eliminasi. Di mana kita harus pilih, ada 2 pasien, kita harus pilih mana yang harus kita selamatkan. Orang tua atau anak muda. Pada kenyataannya pasti kita menyelamatkan anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka masih produktif. Umur mereka masih panjang, sedangkan orang tua yang harus kita relakan. Itu sakit hati banget saya kalau saya ngebayangin saya harus pilih. Jadi kalau saya lagi jaga, saya nggak pernah mau milih. Saya harus suruh teman saya yang pilih. Karena saya nggak mau relain nyawa orang gitu. Oksigen langka betul. Sekarang 1 tabung udah 4 juta. Tadinya saya cuma beli buat klinik itu cuma 700.000. Sekarang 4 juta. Bisa dibayangin naiknya berapa kali lipat gitu ya. Dan bisa kena long COVID, betul. COVID itu nggak cuma ketika kita udah negatif, udah selesai. Nggak gitu.
Ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan masih ada gejalanya. Boleh next? Nah, ini tadi long COVID. Menetap lebih dari 28 hari ya, gitu. Oke, next. Vaksin. Vaksin halal, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi jangan takut mengandung babi ya. Apapun mereknya, Sinovac kah, Moderna kah yang akan baru mau datang, mau Pfizer kah, mau AstraZeneca, mau Bio Farma, semuanya sama. Semuanya dari virus yang dilemahkan. Jadi ayo vaksin, jangan ada yang nggak vaksin karena nggak mau ada gejala samping setelah vaksinnya. Dinikmatin aja bapak-bapak dan ibu-ibu, yang penting kita semua bisa bebas dari COVID-19. Semua demi kesehatan kita bersama, semua demi Indonesia supaya pulih lagi perekonomiannya, aktivitasnya. Saya rindu loh macet-macetan di jalan sebenarnya. Sekarang jalanan tuh sepi banget. Orang jualan tuh sekarang dari rumah semua, online semua. Saya turut sedih melihatnya. Yuk, makanya kita semua vaksin, kita semua sadar diri akan program kesehatan yang sudah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Bantu dokter-dokternya supaya dokter-dokternya itu nggak lagi banyak pasien yang datang ke rumah sakit. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bukan tenaga kesehatan, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa bantu kami untuk menceritakan apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dapatkan dari penyampaian saya hari ini gitu ya, bisa disebarkan ke keluarga supaya mereka tahu ternyata harus ini, harus itu gitu. Kami sangat berterima kasih sekali kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membantu kami dalam penyampaian program kesehatan ini gitu. Next. Oke, cukup dari saya, Dr. Claudia menjelaskan tentang COVID-19 ini. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Melisa untuk Q&A. Terima kasih. Oke. Baik, makasih banyak loh Bu Claudia sama Dr. Kevin. Ini sangat bermanfaat sekali. Kita akan masuk selanjutnya ke sesi pertanyaan Q&A. Dari sini aku udah lihat banyak ya yang cukup interest dan nanya-nanya. Kita mulai ke pertanyaan pertama dari Pak Fahmi, PT Password Solusi Sistem. Sebentar. Oke, untuk Q&A saya yang coba jawab ya. Ya, oke. Sebelumnya, pertanyaan ya. Silakan Pak. Di lingkungan kita yang sekarang ini, ada nggak sih yang masih nggak percaya COVID kira-kira? Kan banyak tuh yang wah, COVID mah nggak ada, COVID konspirasi katanya. Itu jangan vaksin deh, kepentingan pemerintah, bla bla bla, ya kan? Banyak tuh yang kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih masih yang kayak begitu? Kalaupun ada nggak apa-apa. Saya sebagai nakes dan dokter tidak menyalahkan kalian yang berpikiran seperti itu. Itu hak masing-masing, silahkan saja. Tapi saya cuma mau pesan satu, jangan sampai kalian sudah merasakan sendiri nanti, baru telepon kita. Dok, minta tolong dong, ada ruangan nggak ya? Ada Wisma Atlet, ada tempat nggak ya? Bisa kirim ambulan nggak ya ke saya? Jangan sampai. Jadi sadar dulu lah. Karena jujur, saya pribadi sebagai dokter, sudah 2 om saya meninggal. Saya tidak bisa selamatin mereka, padahal mereka butuh kamar, padahal mereka butuh perawatan. Saya cuma bisa bantu sampai mereka cuma dapat kursi roda aja di IGD. Sedangkan keponakannya ini dokter loh gitu. Sudah sampai segitunya lah. Jadi ya amit-amit jangan sampai kejadian sama keluarga kalian ya. Oke, pertanyaan pertamanya? Ya, baik. Terima kasih dok buat sharingnya, itu benar-benar bagus sekali informasinya. Selanjutnya pertanyaan pertamanya dari Pak Fahmi, PT Password Solusi Sistem. Dok, saturasi untuk anak-anak normalnya berapa ya dok? Ya, saturasi itu mau anak mau dewasa sama ya. Tadi kan memang ada yang 98-100, di bawah 90 kan. Cuma kalau kita di lapangan, karena kebetulan IGD ini sedang padat-padatnya, dan kita nggak mau bikin panik orang. Sebenarnya itu di atas 94 itu yang bagus. Di bawah 94 sudah harus hati-hati. Nah, cuma kalau dia stabil di 90, 91, 92, berarti kan masih bisa bernafas bagus, tapi kemungkinan besar ada dahak yang mengganjal mungkin. Gitu. Kalau sudah drop di bawah 90, nah itu yang kalian harus hati-hati. Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang memang sudah punya penyakit paru, asma, TBC, pernah perawatan paru-paru lama, itu kalau kena COVID, resiko untuk sesak nafasnya lebih besar. Kalau anak-anak sih nggak perlu begitu takut ya, kecuali memang anak-anaknya ini punya penyakit bawaan.
Jadi dari lahir misalkan anaknya ada asma, keturunan dari ibunya mungkin atau dari bapaknya, atau mungkin juga anaknya dari lahir nih sudah ada penyakit jantung bawaan, atau dia juga punya autoimun. Nah, anak-anak yang seperti itu yang harus diperhatikan betul-betul. Tapi kalau memang anaknya tidak ada penyakit, itu sih biasa-biasa aja sih. Kita cukup jaga aja karena anak-anak ini pemulihannya lebih cepat ya recovery-nya daripada orang dewasa. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sekali kalau untuk anak-anak. Dipatoknya di atas 94 di atas 94 di bawah 94 aja untuk saturasinya. Oke, baik, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wendra, Direktur PT Password Solusi Sistem. Apakah kalau mau vaksin pneumonia harus ada jarak dulu berapa lama dari vaksin COVID pertama atau kedua? Ya, harus ada jarak dulu. Jadi nggak bisa dibarengin sama vaksin COVID-nya. Betul, jadi kurang lebih kalau mau dijarak itu sekitar 1 bulan. 1 bulan, betul. Jadi memang menurut penelitian, vaksin COVID akan lebih efektif ketika digabung dengan influenza dan juga pneumonia. Jadi kalau misalnya mau vaksin, oke, sekarang kita sudah vaksin COVID, sudah dosis kedua, di jarak 1 bulan baru misalnya pneumonia atau influenza. Nanti di jarak 1 bulan lagi baru boleh pneumonia atau influenza lagi gitu. Jadi jaraknya akan harus sebulan-sebulan gitu. Ya. Sebenarnya sih betternya itu sebelum vaksin COVID-nya. Betul. Sebelum vaksin COVID, kita harusnya vaksinasi flu dulu. Jadi setelah vaksin influenza, 1 bulan setelah vaksin influenza, baru kita vaksin COVID. Tapi kan kondisi yang seperti sekarang ini kita rebutan vaksin ya, karena vaksin juga kan tersedianya terbatas. Mau nggak mau yang susah kita duluin deh, vaksin COVID dulu, setelah itu baru kita vaksin pneumonia atau nggak vaksin influenza. Betul, dan biasanya saya menyarankan kepada pasien-pasien saya, setelah vaksin, terutama apalagi AstraZeneca yang memang kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang namanya KIPI-nya itu lebih berefek, biasanya saya menyarankan setelah vaksin minum paracetamol. Ya. 1 aja, itu apa untuk nurunin suhu kita supaya nggak jadi demam. Biasanya kan kalau habis vaksin kita agak-agak sumeng-sumeng. Biasanya saya menyarankan itu atau sakit kepala hebat biasanya. Seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bu Marcella, PT Password Solusi Sistem, kalau setelah vaksin dosis pertama terus ternyata terpapar COVID, vaksin dosis keduanya bagaimana? Oke. Nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja. Cuma kadang nih mungkin kurang sosialisasi ya dari pihak si vaksinator sendiri, atau juga mungkin dari kita lah dokter-dokter. Karena kan untuk sharing session begini ke masyarakat, lingkupnya akan sangat kecil. Plus lagi kita juga kan sibuk di rumah sakit, jadi untuk sharing rasanya nggak semua dokter bisa lah. Gitu. Seharusnya orang yang mau vaksinasi, itu sebelum vaksinasi di antigen terlebih dahulu lah, minimal. Jadi jangan sampai dia divaksinasi, padahal dia posisinya lagi COVID. Itu yang bahaya. Nah, jadi nanti begitu dia sudah vaksin, padahal posisi dia lagi COVID, habis vaksin kan ada gejala nih. Dia menyangkanya gejala yang timbul itu karena vaksin yang dia dapatkan. Padahal enggak. Gejala yang ditimbulkan karena dia lagi COVID. Akhirnya dia keliling-keliling atau ketemu orang-orangnya, iya nih gue meriang nih, kenapa ya? Oh, gue habis vaksin. Padahal enggak loh. Virus dia lagi aktif nih, nularin orang-orang, itu yang lebih bahaya. Nah, makanya jangan kaget kalau ada orang, kemarin sih baru divaksin loh, apakah vaksin bikin positif antigen ya? Apakah gara-gara vaksin saya kena COVID? Enggak. Salahnya itu kamu waktu vaksin tidak cek dulu awalnya. Itu. Nah, cuma diplesetin sama orang-orang, akhirnya, wah jangan vaksin deh. Habis vaksin kita langsung positif, karena banyak kan kejadian yang begitu. Mereka nggak pernah ngecek. Akhirnya orang-orang ramai-ramai tidak mau divaksin. Karena berita yang nyeleneh, kalau menurut saya itu nyeleneh gitu. Padahal salahnya dia sendiri, tapi dia menyalahkan si vaksinnya. Gitu loh. Nah, terus kalau misalkan kamu sudah vaksin pertama terus kamu positif, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Selesain dulu positifnya sampai sudah tidak menularkan. Nah, nanti orang-orang yang sudah positif itu untuk divaksin lagi, waktunya akan 3-6 bulan dari kamu terpapar COVID. Nah, di 3-6 bulan itu kamu cek dulu namanya antibodi kuantitatif. Di laboratorium banyak, semua ada. Nanti dilihat antibodi COVID-nya, kan kita habis COVID nih dapat antibodi alami, dapat vaksin alami kan dari si COVID-nya. Nanti kita lihat nih masih ada nggak ya antibodi itu. Kalau antibodinya sudah tidak ada, kamu baru vaksin kedua. Jadi nggak perlu diulang lagi vaksinnya, bisa langsung dilanjutin vaksin kedua. Tapi harus tunggu jeda waktu 3-6 bulan dulu setelah positif.
Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini dari saya sendiri nih pertanyaannya. Boleh. Dengan Melisa dari PT Password Solusi Sistem mau menanyakan, apakah benar sih varian Delta ini hanya dengan berpapasan dan jarak 20 meter pun di ruangan tertutup masih memungkinkan terpapar COVID? Sebenarnya gini Bu, varian Delta, varian apapun itulah ya, Kappa dan segala macam yang lama juga Alpha, itu sama aja, sama-sama COVID. Cuma variannya beda-beda, yang membedakan apa? Bukan cara mereka menularkan, kecepatan mereka menularkan. Makanya di Indonesia ini sekarang, begitu varian Delta masuk, kasusnya langsung masif. Nah, kenapa jadi banyak yang meninggal dan segala macam? Bukan karena virusnya, Bu. Saya nggak setuju, salah banget tuh kalau orang bilang, wah ini varian Delta lebih jahat. Enggak. Karena kasusnya masif, tenaga kesehatan kita kurang, fasilitas kesehatan kurang, pasien berbondong-bondong datang, akhirnya kan ada pasien yang kepegang, ada pasien yang tidak kepegang, karena saking begitu ramainya. Jadi banyaklah kasus kematian karena si varian Delta ini. Karena terlalu terlalu masif, terlalu cepat. Untuk penularan, iya, mereka lebih cepat penularannya, tapi enggak. Misal saya ketemu ibu nih, saya pakai masker, saya pakai sarung tangan, saya cuma say hello doang kan, halo Bu Mel, terus saya langsung kena gitu. Enggak begitu. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan sama Dokter Claudia tadi, tetap dropletnya itu yang bahaya. Misal saya keringetan, saya senggolan sama kulit ibu. Nah, ibu kan kena keringat saya nih. Setelah itu tangannya iseng nih ngelap-ngelap muka, ngupil mungkin kan, kucek-kucek mata, itu langsung kena. Gitu. Kalau imun kita tidak bagus ya, dengan catatan kalau imun kita tidak bagus. Jadi jangan COVID ini jangan terlalu waduh bahaya. Kita boleh aware, tapi jangan takut yang berlebihan. Yang penting kita tahu cara menjaganya, kita tahu prokesnya seperti apa, kita konsumsi obat vitaminnya bagus, istirahat yang cukup, makan bergizi sampai imun kita bagus lah gitu. Ya udah pede aja. Cuma jangan anggap enteng juga, tetap harus aware. Karena percaya tidak percaya, stres itu bisa menyebabkan imun kita turun. Yes, betul sekali. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang stres dengan pekerjaan atau stres dengan keadaan ini, terlalu panik, itu sebenarnya nggak bagus juga karena imun bapak-bapak dan ibu-ibu saya pastikan bisa turun sehingga bisa dengan mudah nanti tertular seperti itu. Kasus itu paling banyak meningkat pertengahan bulan ke akhir bulan ya? Ya, betul. Soalnya kalau akhir bulan ke awal bulan udah gajian, Bu. Ada ya, kita guyon-guyon aja. Oke, next-nya. Dari Bu Amel, PT Password Solusi Sistem. Dok, untuk penggunaan double masker medis dan non-medis, apakah untuk masker non-medis dengan bahan scuba tingkat proteksinya tinggi benar? Oke. Sebenarnya pakai double masker medis misalnya sama non medis itu kenapa disarankan seperti itu? Yang pertama supaya masker itu nggak jadi langka lagi, Bu. Kalau misalnya kita setiap hari harus pakai 2 masker medis gitu ya, sehari kita buang 2. Aturannya kan pemakaian masker diganti setiap 4-8 jam. Nggak boleh lebih dari itu ya. Jadi kenapa nggak boleh? Karena yaitu kita kan ngomong udah muncrat-muncrat juga dan biasanya akan menimbulkan iritasi di bagian sini nih. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa pakai masker mulu jadi jerawatan, bisa jadi itu maskernya jarang dipakai karena kan keringat kita numpuk di situ, bakteri numpuk di situ, akhirnya bisa bikin jadi jerawat atau misalnya jadi ada alergi, kemerahan seperti itu. Nah, kalau untuk bahan scuba sebenarnya ini belum ada penelitiannya, Bu. Apakah tingkat proteksinya akan semakin tinggi atau enggak. Tapi memang saat ini Kementerian Kesehatan kita menyarankan menggunakan masker medis di dalam dan masker kain di luar. Mau apapun jenis kainnya, tapi proteksi itu dibilang bisa sampai meningkat sampai 75-90%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai double masker medis, yaitu pemborosan aja namanya gitu. Kecuali mereka kerja di rumah sakit ya? Ya, kalau kita biasanya pakai 3 lapis. 3 lapis. 2 lapis pakai N95, terus kita selotip pinggirnya biasanya. Benar-benar nggak bisa napas dari luar. Biasanya seperti itu kalau kita di rumah sakit. Oke, baik. Makasih. Itu bagus banget tuh informasinya. Karena kadang masih banyak orang yang salah ya pakai maskernya.
Selanjutnya, dari Pak Ferry, FSI, mampukah kita memotivasi atau meyakinkan orang-orang kita dan masyarakat agar sejalan dengan kita dalam memerangi COVID-19 ini? Karena di mana banyak orang yang tidak sejalan dengan kita, seperti ada yang bilang corona tidak ada lah, atau penyakit itu tidak ada. Terus apakah dengan dilakukannya PPKM oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik? Karena yang masih berlaku tuh masih banyak lalu lalang di jalanan. Mungkin dokter dapat memberikan penjelasan dan masukan terkait hal tersebut. Karena penjelasan dokter baik untuk kita semua. Oke, ini pertanyaannya agak berat ya, luar biasa. Wah, keren nih, Bapak Ferry, jangan-jangan dulu mau jadi dokter ya? Gini, nomor satu yang harus diingat, satu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, betul ya. Bagaimanapun sifat kita sebagai normalnya manusia, pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Itu dulu. Begitupun dengan pemerintah. Sebaik apapun pemerintah, kinerja pemerintah sebagus apapun, pasti akan ada pihak atau oknum-oknum yang tidak suka dan mencoba untuk membangkang terus. Contoh simpelnya begini. Kemarin ada sempat dengar soal kasus Dr. Lois yang akhirnya ditangkap di penjara. Yang katanya dokter, tapi ternyata kita cek SIP-nya sudah dicopot dari 2017 ternyata. Yang dia ngotot kalau COVID ini tidak ada. Yang saya heran begini, kebiasaan masyarakat Indonesia itu, mereka lebih percaya broadcast-an WA daripada omongan dokter-dokter. Kita kan sudah puluhan ribu dokter edukasi dari tahun lalu ya, dari pertama COVID itu ada. Ada dokter Tirta lah yang beken-beken kan, sampai dia nongol di berbagai macam podcast gitu, yang mewakili kita juga. Dan kita juga sering menjelaskan kayak begini. Itu penjelasannya sama semua, bahwa COVID itu ada, berbahaya, kalian ya jaga diri lah, stay safe. Tapi begitu satu dokter nongol, satu dokter nongol, entah dari mana, nggak jelas, tahu-tahu dia bilang COVID ini tidak bahaya, begini. Tiba-tiba masyarakat lebih memilih percaya yang satu dokter ini. Kan aneh. Jadi kalau menurut saya sebenarnya masyarakat itu bukan mau percaya atau tidak. Mereka mendenial sebenarnya. Sama kayak hasil antigen dan PCR. Contoh, ada orang sudah positif nih hasil antigennya. Dia nggak percaya. Dia menolak COVID itu ada. Akhirnya dia bilang, wah saya di COVID-kan ini. Padahal kita periksanya depan muka dia, kita buka alat juga depan muka dia. Hasilnya positif, dia juga lihat sendiri kan. Dia tetap nggak percaya, mau cek ulang lagi, boleh. Dicek ulang lagi, ternyata hasilnya masih positif. Dia nggak percaya lagi, dia pindah lab. Atau dia pindah klinik. Begitu dia pindah lab dan pindah klinik, hasilnya negatif, yang dipercaya sama dia hasilnya negatif. Betul. Ya itu sudah sudah tabiatnya manusia lah. Kalau untuk kita mau memerangi ini, ya pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Termasuk juga dokter-dokternya, termasuk juga nakes-nakesnya. Jadi percuma lah kita ribut di medsos gontok-gontokan, itu nggak ada solusi. Dari pemerintah sudah kasih PPKM, banyak yang bilang gini, wah PPKM mematikan orang, katanya. PPKM ini jalanannya nggak bisa dilewatin, ngeselin pemerintah. Padahal kan COVID nggak ada di jalanan, kata dia begitu kan. Tapi mereka tidak berpikir panjangnya. Gunanya PPKM ini apa sih? Supaya orang nggak nongkrong-nongkrong di jalanan. Contoh Danau Sunter tuh, kalau yang tinggal di Jakarta kan tahu pasti ya. Danau Sunter kalau udah malam minggu pasti orang banyak nongkrong. Taman Menteng, rata-rata kan yang ditutup jalanan seperti itu. Tujuannya itu untuk mengurangi ngumpul-ngumpul tadi, jadi penyebarannya tidak cepat lah, tidak masif gitu. Tapi ada aja sih beberapa pihak yang melesetin selalu. Gitu. Jadi mungkin aku mau sedikit tambahin ya, Dr. Kevin dan Dr. Claudia dan juga Ibu Melisa. Kita melihat juga dengan orang-orang Indonesia itu adalah makhluk yang sosialnya itu tinggi banget gitu ya, di mana tuh mereka sangat membutuhkan interaksi satu dengan yang satu secara terus-menerus gitu ya. Jadi ketika once dia nggak bisa berkomunikasi, kayak berasa hampa, stres sendiri gitu, dan ya itu adalah kebanyakan mostly orang-orang yang mendinai masalah COVID ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan itu, dan juga yaitu kelas-kelas yang memang mungkin dia sorry banget kayak yang jualan di pinggiran, yang pedagang kopi gitu ya, yang memang mereka membutuhkan pemasukan yang setiap hari gitu, yang pasti gitu kan. Jadi itu adalah salah satu PR terbesar teman-teman dari dokter
dan juga pemerintah khususnya, karena mau pemerintah itu udah ngomong ini berbahaya dan udah orang mati itu banyak banget, orang meninggal itu banyak banget dan selalu disiarkan di TV, malah yang ada kita diprotes. Kenapa sih dokter-dokter cuma kasih tahu yang buruk-buruk doang? Kenapa sih nggak yang tingkat kesembuhan yang dikasih tahu? Ya kita kayak sebagai tenaga kesehatan kayak bilang, hello, lu kita kasih tahu aja tentang yang jeleknya, lu nggak mau nurut, gimana kita kasih tahu yang baik-baiknya doang gitu. Jadi bahasa kasarnya gitu. Jadi ya itulah dia, balik lagi ya kita paham kita itu adalah makhluk sosial, tapi ingat juga ini adalah keadaan yang bukan biasanya. Yang kayak dulu, yang bisa ketemu di mall setiap hari berjam-jam nonton bioskop, lihat udah berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya ditutup, kantor-kantor yang ditutup, ya itu karena apa gitu? Ya karena manusianya sendiri yang badung gitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Waduh, ini pertanyaannya banyak banget nih ya. Kayaknya aku nanti akan pilih-pilihin pertanyaannya untuk yang sudah sempat disampaikan di materi. Mungkin aku akan bantu reminder kembali. Juga untuk mungkin dibantu dari Bapak Ibu Dokter, nanti jawabnya boleh singkat padat jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang belum terpilih, next-nya jangan khawatir, bisa nanti WA kontak medical kliniknya gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk yang Ricky, apakah hewan bisa menjadi karier virus corona? Bisa atau tidak, Dok? Tidak, jawabannya tidak. Bisa. Oke, next. Untuk yang Bu Deborah dari HPE, setelah kemungkinan terpapar kontak dengan orang yang positif corona, berapa hari kemudian waktu yang tepat untuk melakukan tes PCR atau antigen? Nah, ini berarti tidak menyimak waktu tadi dijelaskan. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau untuk PCR, setelah kontak itu 8 hari, kalau antigen 5 hari. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Ragil. Dok, mau tanya untuk swab antigen nasal yang hanya ambil sampel 2 cm dari permukaan hidung, apakah tidak lebih baik dari swab nasofaring? Betul, jadi memang harus masuk kurang lebih sekitar 8-10 cm. Oh, oke. Berarti seperti yang tadi ada disampaikan harus sampai batasnya ya? Betul. Ya. Oke. Selanjutnya ada dari Bu Claudia Cynthia Dewi. Dok, jika orang tersebut di atas 50 tahun sudah terkena COVID, apakah perlu untuk melakukan vaksin pneumonia? Jika perlu, jeda waktu dari hasil PCR negatif ke vaksin pneumonia ini berapa lama? Ini perlu, jaraknya kurang lebih 3 bulan setelah negatif. Oke. Selanjutnya, Deborah dari HPE, untuk seorang yang positif corona dan kemudian mendapatkan perawatan selama 10-14 hari, sudah diperbolehkan pulang ke rumah tapi tidak dilakukan tes PCR atau antigen oleh rumah sakit. Apakah itu sudah aman? Atau apabila positif, apakah artinya masih berpotensi menulari? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan orang tersebut setelah isolasi itu tidak menulari yang lain, sudah sehat gitu? Oke, jadi gini. Untuk pemeriksaan swab atau PCR sendiri, antigen atau PCR, mau 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan si penyintas ini ya, dia akan tetap bisa positif karena masih ada sisa-sisa bangkai COVID-nya. Nah, peraturan sekarang dari Kemenkes, kita harus isolasi, dari terkonfirmasi positif, harus isolasi 10 hari, plus 3 hari tanpa gejala. Kalau memang 13 hari itu total tidak ada gejala apapun, sudah boleh keluar rumah, dianggap tidak menularkan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu perlu sekali informasinya. Bagus sekali pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Aris Vestino. Dok, bagi yang sudah pernah positif COVID, berapa persen kemungkinan kena lagi? Terus, benarkah tubuh jadi mengenal dan lebih kuat dari virus tersebut? Apakah jika ada gejala anosmia, sudah pasti kena COVID? Ya, ini kalau ini tergantung ya. Kalau anosmia tadi kan sudah dijelaskan sama Dokter Claudia. Anosmia itu kan kehilangan indera penciuman, tapi sebenarnya nggak hanya hilang, delay saja atau penurunan fungsi saja itu sudah termasuk gejala COVID gitu. Nah, terus kalau untuk kena lagi, teman saya ada yang kena 3 kali dari tahun lalu sampai sekarang. Nah, ini balik lagi kelakuan si manusianya, dia bisa jaga prokesnya tidak, dia bisa harusnya dia tahu ya sudah 3 kali kena tuh harusnya lebih tahu lah gimana cara melindungi dirinya sendiri. Cuma kalau orangnya cuek ya sudah kita susah ngomong kan. Nah, terus sudah gitu, kalau lebih parah atau tidak, lebih kuat atau tidak, mengenal atau tidaknya, itu tergantung ke fisik masing-masing. Karena setiap orang kan punya fisik yang berbeda-beda. Andai dia punya penyakit komorbid,
asma atau penyakit paru atau kolesterol dan gula yang tidak terkontrol, itu pasti gejalanya akan lebih parah di kena yang kedua atau kena yang ketiga. Tapi kalau orangnya nggak ada komorbid apa-apa, ya santai-santai aja seperti biasa sih gitu. Oke, terima kasih. Kita Ya. lanjutkan dari Bu Novi, password solusi sistem. Menggunakan masker KN95, KF94, single masker, apakah aman? Tidak efektif ya kalau itu ya. Jadi KN95 itu kan cenderung longgar kalau ibu-ibu perhatikan. Dibandingin yang tri-apply biasa. Dibandingin tri-apply biasa, KN95 tuh memang yang bentuknya gini kan. Iya. Nah, kalau orang yang mukanya lebar kayak saya, enak banget pakai KN95. Tapi saya aja masih pakai yang tri-apply baru dilapis KN95. Cuma kalau KN95-nya doang, biasanya di daerah sini tuh longgar. Di daerah pipi sini longgar. Kecuali KN95-nya ibu double tip semua. Itu mungkin bisa lebih better, tapi kan mengganggu. Kalau ibu mau makan harus copot-copotin dulu, susah. Gitu. Oke. Paling the Terima best kasih. 2 masker lah. Kalau KF94 tuh yang kayak Sensi ya, Iya. yang saya tahu saya pakainya merek Sensi. Kalau itu sudah 4 ply sih, jadi menurut saya itu udah cukup aman. Jadi nggak perlu di double. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Danar dari PT Asuransi MSIG Indonesia. Dari sekian banyak vaksin yang sudah tersedia di Indonesia, vaksin dari produsen mana yang memiliki efikasi tinggi untuk menanggulangi varian Delta dan Kappa? Kalau untuk vaksin sendiri kan harus ada penelitian yang lebih lanjut ya untuk varian-variannya. Karena varian COVID ini udah replikasinya luar biasa loh, lebih dari 10 varian kan. Nah, yang kita bisa lakukan hanya berjuang, ya udah daripada kita tidak dapat vaksin, lebih baik kita divaksin dulu. Dan perlu diingat, kalau sudah divaksin, bukan berarti kita tidak bisa kena COVID ya. Vaksin itu hanya mencegah dan membantu jika kita kena COVID, gejalanya tidak separah yang belum divaksin. Itu harus diingat tuh. Jadi jangan dibalikin lagi nih beritanya. Kalau vaksin, oh saya nggak bakal COVID, udah vaksin. Nggak juga gitu. Ya benar banget, karena banyak banget tuh yang udah divaksin, dia buka masker, merasa kayak, oh gue udah tenang nih, karena udah vaksinnya udah lengkap, udah double vaksin gitu. Jadi, nah itu adalah pernyataan yang salah, karena vaksin bukan berarti membuat Anda kebal terhadap COVID, tapi vaksin itu hanya mengurangi tingkat gejala yang muncul ketika Anda terkena COVID. Itu yang perlu diingat. Oke, terima kasih tambahannya Bu Caca. Selanjutnya dari Pak Didit Wahyudi. Kalau punya penyakit autoimun seperti lupus, itu bisa divaksin nggak sih? Oke, bisa, jawabannya bisa. Tetapi untuk orang-orang yang punya specialty kayak autoimun atau misalnya komorbid kayak gula atau hipertensi, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke spesialisnya masing-masing. Ya. Gitu ya. Saya punya kelainan jantung bawaan. Waktu saya mau vaksin, saya juga kontrol dulu gitu ke dokter spesialis jantungnya, sudah dipastikan oke, baru saya berani vaksin. Jadi lebih baik kalau punya spesialitis harus dikonsultasikan dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Danar lagi, PT Asuransi MSIG Indonesia. Ini pertanyaannya tadi udah sempat dibahas ya, kalau habis kena COVID, recovery berarti jaraknya adalah 3 bulan baru vaksin lagi. Betul. Cuman yang ada tambahan, perlu nggak sih dapat vaksin ketiga yang infonya bisa lebih menambah imunitas tubuh? Oke, untuk vaksin ketiga, tenaga kesehatan akan menjadi bahan percobaan dulu nih Pak. Jadi kita duluan. Betul, jadi kita mau booster vaksin ketiga dengan Moderna, jadi nanti dilihat efektivitasnya dulu. Jadi di sini saya tidak bisa bahas dulu apakah ini benar-benar bisa menambah atau tidak. Nanti lihat posisi kita ya, kalau 3 bulan kemudian kita masih bisa senyum, silakan vaksin booster ketiga. Oke, siap-siap. Terima kasih. Selanjutnya nih dari Pak Agus. Mau nanya, kalau di stainless itu kan bisa bertahan 6 jam. Bukankah kalau virus itu bisa hidup kalau di inang yang hidup? Nah, ini jangan salah nih ya. Pertanyaan begini yang bisa di-counter untuk jadi konspirasi katanya. Ini hati-hati loh pertanyaan begini. Ini saya jelasin dulu ya. Ini bagus pertanyaannya, maksudnya kritis. Cuma gini, virus itu bertahan hidup di materi hidup ya? Betul, dia bertahan hidup juga di materi benda mati. Tetapi kan dia tidak bisa aktif di besi itu. Misal di stainless steel nih, ada COVID yang nempel di stainless steel, tapi kan nggak mungkin stainless steel-nya batuk-batuk, Pak. Gitu. Tapi virusnya bisa aktif. Nah, kalau kita pegang besi itu, masuk ke tubuh kita, benar kata Bapak, virus hidup kalau nempel di inang yang hidup. Bukan hidup maksudnya, aktif lebih tepatnya.
Kalau hidup di semua media, dia hidup aja. Tapi kalau dia aktif sampai menimbulkan gejala, ya harus diinang hidup. Dan itu manusia. Yang masih bingung sampai sekarang, inang hidup kan banyak ya. Kenapa cuma di manusia? Kenapa di hewan tidak? Gitu. Nah itu yang sampai sekarang masih jadi penelitian. Padahal dua-duanya sama-sama inang hidup kan. Gitu. Jadi ini jangan salah nih, hati-hati. Oke. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Gudang HMD, mau nanya, kalau memasukkan virus ke dalam tubuh itu kan artinya mengaktifkan antibodi terhadap virus. Kalau penyintas COVID kan udah ada antibodi natural yang terbentuk, sehingga apakah lebih kuat dibanding vaksin yang sudah dilemahkan? Seharusnya perlu nggak sih vaksin lagi? Ini tadi jawabannya adalah perlu, tapi jaraknya 3 bulan. Karena vaksin itu membantu meringankan. Kalau memang antibodi udah terbentuk atau belum, tadi mesti tes lagi ya dok? Tes apa namanya? Antibodi kuantitatif. Nah, oke, sudah terjawab. Selanjutnya dari Pak Ruli, ini sedikit sharing aja sih, dia bilang dalam kondisi ini kami sempat mengalami 2 kali terpapar COVID. Pertama anak kami terus melakukan isoman, dilakukan tepat seperti yang dianjurkan dokter. Hanya dia sendiri yang terpapar, sedang seluruh keluarga lainnya yang 5 orang berstatus negatif. Terus dia pulih dengan cepat karena dia bawa enjoy, santai tidak stres. Terus udahannya semua makanan ditetap nikmati walau tak ada rasa atau aroma. Yang kedua, anak kami juga terpapar, dirawat di ruang isolasi karena kecelakaan. Saya sebagai papanya ikut merawat dalam ruang isolasi selama 2 minggu di antara pasien COVID. Syukurnya anak saya pulang. Terus udahannya dia masih terindikasi positif dan tetap tapi dilanjutkan isoman di rumah. Jadi intinya si orang tuanya tetap negatif dengan salah satunya penguat antibodi. Terus juga harus tetap tenang dan riang. Oh, berbagi tips saja ini. Ini adalah kisah yang luar biasa. Luar biasa ya. Maksudnya Bapak Ruli ya, Bapak atau Ibu Ruli ini mau share bahwa memang betul ini kejadian nyata yang banyak terjadi pada pasien kita juga. Jadi tidak selalu dalam satu rumah ada yang positif dan semuanya ikutan positif, enggak. Dan enggak perlu panik, yang penting kita tetap tenang, tetap prokes di rumah pakai masker, ya pasti semua akan selesai gitu, pasti semua akan sehat. Gitu. Dan untuk orang-orang yang positif, kalau mereka lebih dibawa enjoy daripada dibawa takut, itu sembuhnya lebih cepat daripada orang-orang yang panikan gitu. Karena kalau semakin kita takut, imunnya tidak bisa diproduksi. Akhirnya COVID itu nggak kelawan sama imun kita gitu. Nah itu tips-tipsnya ya, berarti yang alami harus enjoy. Selanjutnya dari Ibu Shirley, PT Password Retail System Indonesia, dok, olahraga outdoor di lingkungan sendiri seperti renang yang dibatasi jumlah orangnya atau tenis outdoor, apakah aman? Terima kasih. Kalau tenis outdoor kan ya berjarak juga ya, tergantung ibu mainnya double apa single. Kalau double temennya positif nggak nih yang di sebelah, kan ibu nggak tahu. Sedangkan olahraga itu berkeringat, yang kita takut sih sebenarnya paparan lewat olahraga adalah lewat keringat Bu. Gitu. Kalau renang kan sama, kita juga berada pada media yang sama kan. Lebih baik sih kalau berenang jangan dulu ya. Untuk olahraga lebih bagus sih olahraga yang single body dulu aja. Jadi jangan mengandalkan lawan, misalkan lari pagi, atau senam-senam kecil, naik turun tangga, itu sih udah it's okay banget ya, untuk mengurangi kemungkinan untuk terpapar. Tapi olahraganya Dokter Kevin dan Dokter Claudia boleh mungkin agak sedikit dijelaskan mengenai untuk berjemur di matahari yang banyak salah kaprah nih sama pasien-pasien kita. Oke. Jadi apa yang kita perlukan dari berjemur? Yang kita perlukan adalah UVB. Di mana UVB itu banyak banget benefitnya buat kulit kita, dan tempat penyerapan yang paling bagus adalah di wajah dan di tangan. Jadi memang banyak dari kita yang takut hitam gitu ya, takut keluar flek nanti mukanya. Tapi kita lihat dulu, flek itu kan muncul kan akan lama. Kalau kita terpapar terus-menerus, kita kan berjemur nggak setiap hari, pasti kan seminggu kayak 2 kali atau 3 kali. Untuk waktu terbaik kita berjemur adalah kurang lebih di sekitar jam 10 sampai dengan jam 11. Tapi memang the best time-nya itu adalah jam 10, di mana sinar UVB lagi banyak-banyaknya dipaparkan gitu. Jadi sinar UVB itu nggak bisa mantul ya, jadi kita nggak bisa berjemur di teras. Jadi benar-benar kita harus kontak langsung dengan sinarnya tersebut gitu. Dan kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berolahraga gitu ya, naik sepeda atau apa, jangan pakai manset.
Jadi tangannya jangan ditutupin, dan kalau bisa kan kalau sekarang kan memang harus pakai masker ya, mungkin penyerapan dari wajah agak sedikit tidak efektif gitu karena kita pakai masker. Jadi kita akan lebih memaksimalkan lewat tangan. Jadi kalau bisa jangan pakai manset gitu. Kalau untuk waktunya jam 10. Oke, baik. Ini ada dari Pak Rio Harno, ini aku bantu jawab kali ya. Dia kan selama mau vaksin tensinya selalu tinggi, dia minum amlodipin 10 mg tapi masih tinggi. Nah, ini berarti mesti konsultasi sama dokternya, mesti kondisi tenang gitu ya dok ya? Betul, ada juga orang yang mau disuntik jadinya takut. Tingginya di berapa itu ininya? Tensi tingginya juga berapa, apakah, dan usia bapak tersebut yang nanya ini berapa gitu, itu kita harus tahu dulu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Kalau vaksin ini berlakunya berapa lama? Apakah sekali seumur hidup ini cukup? Oh, oke. Kalau untuk vaksin masih dalam penelitian. Saat ini memang kita mendapatkan 2 dosis ya. Makanya disarankan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan kita itu bisa cek antibodi kuantitatif itu kurang lebih sekitar 3-6 bulan sekali. Untuk setelah dosis kedua ya. Jadi 1 bulan setelah dosis kedua kita cek antibodi. Nanti diulang lagi 3 sampai dengan 6 bulan. Standarnya di laboratorium kurang lebih harus di atas 0,8. Jadi ketika hasilnya di atas 0,8 berarti menandakan bahwa badan kita itu sudah menerima dan antibodinya sudah terbentuk gitu. Jadi nanti kalau mau periksa lagi ya 3 sampai 6 bulan lagi sampai dilihat dalam batas waktu berapakah antibodi kita itu akan turun atau lama-lama hilang. Nah, kita di Kementerian Kesehatan lagi diteliti itu. Jadi apakah vaksinnya ini akan setahun sekali, 6 bulan sekali, atau sekali seumur hidup gitu. Oke, baik. Kiranya sekian sesi Q&A hari ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah semangat banget ngikutin awareness COVID-nya ini. Banyak pertanyaan menarik, bagus, informasi yang bisa kita dapat. Untuk yang masih pengen nanya-nanya, info lebih lanjutnya dapat menghubungi admin Medical Clinic di nomor dan kontak Instagram berikut. Silakan di screenshot, dicatat gitu ya. Kontak-kontak Dr. Kevin sama Dr. Claudia. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Boleh semuanya yang bisa buka kamera, jangan lupa dibuka ya. Oke, mungkin ya. akan dipandu sama Bu Mega untuk aba-aba fotonya nih. Ya, boleh. Oke, untuk sesi pertama dulu ya, slide pertama ya. Oke, semuanya dibuka kameranya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, satu lagi. Slide kedua. 1, 2. Oke. Slide ketiga ya, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, sesi foto-fotonya sudah selesai. Kalau gitu kita masuk ke sesi penutupan. Aku pengen ucapin terima kasih buat dokter-dokter, Bu Caca dari Medical Clinic, juga buat dari partner, juga dari prinsipal kita, customer kita semua yang sudah join di sesi awareness COVID pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ya dalam penyampaiannya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Melisa, sebelum kita pisah, mungkin kita juga mau sedikit info lagi nih ya buat semuanya. Ya balik lagi ya dari semua apa yang kita paparkan. Semoga semuanya dapat mengambil insight-nya dan jangan lupa ya satu hal ini sih, jangan terlalu meremehkan dan jangan terlalu dianggap ini adalah hal yang bikin stres gitu. Jadi ya apa yang sudah terjadi saat ini pasti bukan hanya keinginan, bukan ada keinginan kita gitu, tapi ya kita harus menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun apapun yang sudah kita lakukan itu adalah salah satu dari bentuk ikhtiar. Sisanya adalah tetap kita harus balik lagi ikuti apa yang dikatakan pemerintah sama pihak-pihak dari Dinas Kesehatan yang lebih paham akan hal ini gitu. Dan untuk vaksin, ayo yang belum vaksin, buru-buru vaksin ya, apapun vaksinnya sama aja
sama aja sama-sama untuk mengurangi tingkat keparahan dari COVID-19. Udah itu prokesnya tetap dijalankan, ya betul saat ini sudah dicanangkan untuk double masker, jangan lupa itu dilakukan. Kalau ketemu sama orang, jangan terlalu pede membuka masker, kalau bisa tetap aja pakai masker gitu ya, kecuali Anda di satu rumah yang sama gitu. Mungkin dari dokter ada yang iniin nggak tambahin? Oh ya, sama vitamin sih. Jangan lupa minum vitamin C, D, E, dan zinc ya. Gitu. Dokter ada yang mau tambahin lagi nggak? Ya, untuk semuanya terima kasih ya sudah mendengarkan, sudah pertanyaannya juga wah bagus-bagus ya. Ternyata excited sekali. Semoga dengan adanya sesi ini kalian juga bisa jadi media nih untuk ngejelasin ke keluarga atau teman-teman kalian yang mungkin masih ngeyel dan masih nggak percayaan gitu ya, atau mungkin di antara kalian juga mungkin juga masih ada yang nggak percaya. Nggak apa-apa, saya cuma mau pesan satu, untuk yang nggak percaya COVID silahkan, itu hak kalian, tidak apa-apa sama sekali, tidak apa-apa, tapi tolong hargai teman-teman kalian, hargai orang-orang yang coba jaga dirinya sama jaga keluarganya. Oke? Sehat selalu ya. Orang berbeda-beda, betul sekali. Dan jangan salah ya, katanya vaksin itu memasukkan chip. Selama kita masih harus fotokopi KTP, kalau kelurahan itu nggak mungkin dimasukin chip. Gitu ya. Iya, benar banget. Oke, terima kasih banget teman-teman semuanya sudah memperkenalkan Medicall untuk berbagi hal ini semua. Thank you, Medicall. Thank you. Terima kasih. Kalau gitu kita akhiri sesi ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Para peserta sudah bisa untuk leave ruangan Zoom-nya. Selamat siang, selamat have a nice day. Thank you semua. Thank you. Thank you Dr. Claudia, Dr. Kevin semua.